Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'd. Lanjutkan pelajaran surah kita, pelajaran tafsir kita. Yang terakhir kita sudah sampai pada tasrif, ya, tasrif istilahi atau tasrif usul dari fi'il sulasi mujarrad. Ada berapa bab? Ada berapa wasan semuanya? Baik, ada 6 bab atau ada 6 wazan. Antum sudah kirimkan semua tugasnya? Ada yang belum? Lagi hafal, Ustaz. Lagi hafal? Ya, itu dihafalkan, ya. Itu dihafalkan karena itu dasar, ya. Itu dasar. Kalau antum nggak hafal itu, nanti khawatirnya itu kesulitan melanjutkan tasrif-tasrif yang lain. Seperti tasrif-tasrif untuk fi'il sulasi mazid, ya. Karena sulasi mazid itu berasal dari sulasi mujarrad. Terus hafalkan, ya. Terus dihafalkan. Sekarang kita lanjutkan pelajaran kita. Buka bukunya halaman 10. Ya, buka bukunya halaman 10. Kita masuk kepada tasrif far'i. Yang itu depan. Ada depannya, Ustaz. Dalil Sabarnya ada belajar di belakang. Sudah, ayo perhatikan bukunya. Kita buka bukunya halaman 10 tentang tasrif far'i. Tasrif far'i. Ya, tasrif far'i. Perhatikan, kita mulai dari fi'il madhi. Apa itu tasrif far'i? Sebelumnya kita mulai dari definisi dari tasrif far'i. Apa itu tasrif far'i? Nah, tasrif far'i apa? Ya, perhatikan ya. Jadi tasrif itu ada dua ya. Ada al-istilahi atau yang kita sebut dengan tasrif al-usul, ya. Ya, kemudian ada namanya tasrif al-lughawi. Inilah yang disebut dengan tasrif far'i. Apa perbedaannya? Tasrif istilahi adalah tasrif apa arti tasrif? Kemarin perubahan. Ya, tasrif itu perubahan. Kalau tasrif istilahi adalah perubahan dari satu bentuk kata ke bentuk kata yang lainnya. Jadi dia perubahan itu bentuk kata atau sigot. Ya, kita katakan apa? Sigot. Jadi perubahan dari fi'il madhi ke fi'il mudhari, ke masdar, isim fa'il, isim maf'ul, fi'il amr dan seterusnya. Itu disebut dengan tasrif istilahi. Adapun tasrif far'i adalah perubahan kata yang berdasarkan jumlahnya dan jenisnya. Perubahan kata berdasarkan jumlah dan jenisnya. Maksudnya perubahan dari mufrad ke musanna, ya, dari mudzakkar ke muannats, ya, ke jamak dan lain sebagainya. Itu yang disebut dengan tasrif far'i. Dan tasrif far'i, perhatikan, masing-masing sigot, ya, masing-masing sigot yang ada di tasrif istilahi, turunannya itu yang disebut dengan tasrif far'i. Jadi fi'il madhi ada tasrif far'inya, fi'il mudhari ada tasrif
far'inya, fi'il amar ada tasrif far'inya dan seterusnya. Isim fa'il ada tasrif far'inya. Demikian. Bisa dipahami? Jadi tasrif usul tadi, kalau yang sebelumnya Ustaz katakan dia bentuknya apa? Horizontal. Ya, dari fi'il madi, fi'il mudhari, masdar, isim fa'il, isim maf'ul, fi'il amar, fi'il nahi dan seterusnya. Adapun kalau tasrif istilah, tasrif lughawi, dia bentuknya apa? Vertikal. Jadi dia kalau kita ambil tasrif lughawi dari fi'il madi, dari fa'ala, fa'alu ke bawah, fa'alat, fa'alata, fa'alna, fa'alta, fa'altuma, fa'altum, fa'alti, fa'altuma, fa'altunna, fa'altu, fa'alna. Ya, demikian. Ya. Itu adalah tasrif lughawi ya, tasrif lughawi. Jadi dia perubahannya berdasarkan jumlah. Tadi berdasarkan jumlah maksudnya mufrad, musanna, jama'. Kemudian berdasarkan jenisnya, yaitu mudzakkar dan muannats. Ya, berdasarkan jenisnya mudzakkar dan muannats. Bisa dipahami bedanya ya antara tasrif far'i dan tasrif lughawi. Sekarang kita masuk kepada tasrif far'i yang pertama, yaitu tentang tasrif far'i fi'il madi. Apa itu fi'il madi? Perhatikan, al-fi'lul madi huwa ma dalla ala hadatsin fi zamanin madha. Huwa fi'il madi yaitu ma dalla ala hadatsin, suatu kata yang menunjukkan suatu kejadian atau peristiwa fi zamanin, pada satu waktu, madha yang telah lalu. Jadi fi'il madi itu adalah kata, yaitu kata kerja yang menunjukkan suatu perbuatan, suatu kejadian yang terjadi di masa lalu atau di masa lampau. Mislu, contohnya kataba. Contohnya kataba. Apa arti kataba? Dia telah menulis. Dia telah menulis. Ya, telah terjadi. Kemudian fataha. Apa arti fataha? Dia telah membuka. Kemudian qara'a. Dia telah membaca. Ini adalah fi'il madi. Ini adalah fi'il madi. Ya, kata kerja yang terjadi di masa lampau. Kemudian perhatikan di bawahnya. Fi'il madi ini dibagi dua. Ya, perhatikan dulu ya bukunya. Fi'il madi terbagi dua. Apa itu? Ya, fi'il madi terbagi dua. Ada dia mabniyun lil ma'lum, ada dia mabniyun lil majhul. Ya, ada dia fi'il madi ma'lum, ada fi'il madi majhul. Mabni itu artinya tidak berubah, ya. Mabni artinya tidak berubah. Jadi sama dengan yang kita sebutkan di awal. Antum bisa menghafalkan fi'il madi ada dua, yaitu fi'il madi maklum atau fi'il madi majhul. Sama maknanya. Lihat. Apa itu fi'il madi maklum? Apa itu fi'il madi maklum? Yang sudah diketahui pelakunya. Fi'il madi yang diketahui pelakunya. Apa itu fi'il madi majhul? Fi'il madi yang tidak diketahui pelakunya. Antum catat di situ, ya. Ini akan berulang. Kemudian perhatikan contohnya. Contoh fi'il madi maklum. Di sana ada kata kataba, sa'ala, nadhara,
qara'a, fataha, amara. Kataba tadi apa artinya? Dia telah menulis. Ada pelakunya di sana? Ada. Siapa pelakunya? Dia. Maklum dia jadinya, ya. Diketahui pelakunya. Pelakunya dia. Kemudian sa'ala. Sa'ala apa artinya? Dia telah bertanya. Siapa pelakunya? Dia, huwa. Ya, di dalamnya ada domir huwa. Kemudian nazara, apa artinya? Dia telah melihat. Dia telah melihat. Pelakunya sama, yaitu domir huwa. Kemudian qara'a, artinya dia telah membaca. Fa'ilnya atau pelakunya adalah domir huwa. Fataha, dia telah membuka. Pelakunya adalah huwa, domir huwa. Kemudian amara, artinya dia telah memerintahkan. Ya, memerintahkan. Fi'il amar, fi'il yang menunjukkan kata kerja perintah. Ini amara, artinya dia telah memerintahkan. Siapa pelakunya? Huwa. Ya, huwa. Itu adalah fi'il-fi'il maklum dan contoh-contoh yang lainnya. Ya. Perhatikan fi'il madi majhul, mabniun lil majhul, fi'il madi yang dia tidak diketahui pelakunya. Contohnya kutiba. Apa artinya? Telah ditulis. Ya, kutiba. Kalau kataba tadi apa artinya? Dia telah menulis. Ya, dia telah menulis. Kalau kutiba telah ditulis. Siapa yang menulis? Tidak diketahui. Ya. Itulah dia. Tidak diketahui. Kemudian su'ila, apa artinya? Telah ditanya. Telah ditanya. Siapa yang bertanya? Enggak tahu. Yuk. Taib, ya. Su'ila apa artinya tadi? Telah ditanya. Ya, telah ditanya. Sa'ala tadi apa artinya? Dia telah bertanya. Bisa ya dibedakan antara fi'il maklum dengan fi'il majhul? Kalau di bahasa Indonesia kira-kira apa namanya itu? Ada nggak pelajaran bahasa Indonesia? Memakan berubah menjadi dimakan. Ada nggak? Ada nggak? Apa itu? Tentang apa itu di pelajaran bahasa Indonesia? Hah? Perubahan apa itu? Perubahan dari kata kerja aktif kepada pasif, ya, tentang kata kerja aktif dan pasif, iya kan? Seperti itu kan? Yang mana kata kerja pasif? Yang mana? Maklum atau majhul? Majhul. Kalau yang maklum, kata kerja aktif. Ya. Ya. Dipahami ya? Antum dibawakan ke pelajaran bahasa Indonesia pun tak tahu. Ya kan?
Kalau umpamanya agak sulit menghafal ma'lum majhul, bayangkan dia ini tentang kata kerja aktif dan pasif. Yang aktif tadi fi'il apa namanya? Ma'lum. Fi'il ma'lum itu apa artinya? Yang diketahui pelakunya. Kalau kata kerja pasif itu apa dia? Fi'il majhul. Apa itu fi'il majhul? Yang tidak diketahui pelakunya. Paham ya? Baik. Kemudian nudhira. Apa artinya nih? Telah dilihat. Boleh kita katakan dia telah dilihat. Boleh. Ya. Kalau tadi nadhara apa artinya? Dia telah melihat. Kalau nudhira, dia telah dilihat. Siapa yang melihat? Tidak diketahui. Itulah majhul tadi. Ya kan? Dia telah dilihat. Ya kan? Kalau dia telah melihat, siapa pelakunya? Ya. Baik. Lanjut. Quri'a. Apa artinya? Dia telah dibaca. Siapa pelakunya? Tidak diketahui. Futiha. Dia telah dibuka. Siapa yang membuka? Tidak diketahui. Kemudian umira. Apa artinya? Dia telah diperintah, dia telah disuruh. Siapa yang menyuruh? Tidak diketahui. Inilah yang disebut dengan contoh-contoh fi'il majhul. Bisa? Bisa? Selain mengetahui artinya, perhatikan di sana cara membuatnya. Ya, fi'il madhi majhul itu, ya, dia ada rumusnya. Kalau fi'il madhi yang maklum, itu kemarin Ustaz katakan ada 3 wazannya. Antum lihat? Atau antum perhatikan kemarin enggak? Semalam, antum lihat videonya? Enggak. Nah, itulah dia. Antum lihat foto yang Ustaz kirimkan di grup? Enggak juga. Enggak semua. Ada berapa wazan untuk fi'il madhi? Kemarin Ustaz sebutkan. Ada berapa wazan untuk fi'il madhi? Ada 18. Hah? Ada 3. Apa itu? Iya, fa'ala, kemudian fa'ila, kemudian fa'ula. Iya. Kan dari wazan yang antum hafalkan kemarin juga, ya kan? Kalau untuk fi'il mudhari ada berapa wazannya? Ada 3. Apa itu? Yaf'alu, yaf'ilu, yaf'ulu. Ya kan? Ini jangan lupa, ya. Jangan lupa. Jadi gabungan ini dihasilkan berapa wazan dia? Gabungan antara fi'il madhi dengan mudhari mendapatkan berapa wazan? Mendapatkan 6 wazan. Ya. Mendapatkan 6 wazan. Ya fa'ala, yaf'ilu, dan seterusnya. Kalau susunannya, kalau Ustadz biasanya susunannya nggak seperti buku ini. Ustadz menghafalnya susunnya agak berbeda, tapi dia 6 itu juga, ya. Dan Ustadz menghafalnya melihat itu dilihat dari perbedaannya di mana? Perbedaan terletak di ain fiilnya, ya kan? Dan Ustadz biasanya menghafalnya lihat ain fiilnya. Misalnya fathu dhammin, fathu kasrin, fathatani, kasru fathin, dhammu dhammin, kasrotani. Nah, gini, kalau Ustaz ngafalnya seperti ini. Fathu dhammin, fathu kasrin, fathatani, kasru fathin, dhammu dhammin, kasrotani. Nah, fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'alu, fa'ila yaf'alu, fa'ula yaf'ulu, fa'ila yaf'ilu. Demikian. Harus dihafal, ya. Ini dia wazan untuk fi'il sulasi
mujarrad. Dan perbedaannya terletak pada ain fiilnya, ya kan? Terletak di ain fiilnya. Antum boleh hafalkan yang mana antum rasa lebih mudah. Kalau antum rasa lebih mudah yang di buku itu, hafalkan, ya. Nah, inilah dia wazan untuk fi'il madhi. Kita kembali tadi cara membuat untuk fi'il madhi yang majhul. Untuk fi'il madhi yang majhul, maka rumusnya yaitu didomahkan awalnya. Didomahkan awalnya. Kemudian dikasrohkan sebelum akhirnya. Ingat ya, didomahkan awalnya dan dikasrohkan sebelum akhirnya. Fa'ala menjadi fu'ila. Didomahkan awalnya, dikasrohkan sebelum akhirnya. Kalau nasoro menjadi nusiro. Ya. Walaupun dia ain fiilnya seperti ini, ada ain fiilnya berbaris kasroh dan berbaris dhammah. Kaidahnya tetap, ya. Kaidahnya tetap. Didomahkan awalnya dan dikasrohkan sebelum akhirnya. Itu adalah untuk fiil madhi yang majhul. Perhatikan, sekarang kita masuk kepada tasrifnya. Ya, tasrif fiil madhi ma'lum. Tasrif fiil madhi ma'lum. Dan ini Ustaz yakin sebagian besar antum sudah hafal ya. Tasrif fiil madhi. Hafal tidak? Siapa yang belum hafal tasrif fiil madhi? Udah hafal semua kan? Gak ada yang angkat tangan. Ya, alhamdulillah. Randi, siapa namanya? Adik Randi. Hafal ya tasrif fiil madhi ya? Hafal kan? Insyaallah. Fatlul? Hah? Daniel? Jadi hafal ya? Baik. Perhatikan. Kita akan jelaskan rincian dari tasrif fiil madhinya, ya, yang maklum. Perhatikan. Atau kita bacakan dulu, ya. Ikuti Ustaz. Kataba, kataba, katabu. Katabat, katabata, katabna. Katabta, katabtuma, katabtum. Katabti, katabtuma, katabtunna. Katabtu, katabna. Sekali lagi ya. Ini mauzunnya. Adapun kalau wazannya, maka wazannya apa? Fa'ala. Kita ambil ke wazannya, ya. Kita sebutkan tasrif fi'il madhi maklum dari wazannya, yaitu fa'ala. Fa'ala, fa'ala, fa'alu. Fa'alat, fa'alata, fa'alna. Fa'alta, fa'altuma, fa'altum. Fa'alti, fa'altuma, fa'altunna. Fa'altu, fa'alna. Bisa? Bisa? Insyaallah bisa. Coba tasrifkan dari kata nasoro. 1, 2, 3. Nasoro, nasoro, nasoru. Nasoro, nasorota, nasorna. Nasoro, nasortu. Nasori, nasoruma, nasortunna. Nasortu, nasorna. Iya. Tasrifkan dari kata qatala.
Ya, dilatih ya. Terus dilatih mentasrifkannya ya. Di sana nanti di halaman 11 itu ada beberapa latihan ya. Antum tasrifkan lisan dan tulisan, latih terus ya. Baik, Ustaz akan jelaskan rinciannya. Tasrif fi'il madhi maklum dari kata kataba. Perhatikan. Dari kata kataba. Ya. Di sana, di samping di sana ada kata lil mudzakkar, lil muannats. Kemudian ada kata ghaib, ya kan? Ya. Kemudian ada mukhatab, ada mutakallim. Udah pernah kita sebutkan apa arti ghaib, mukhatab, mutakallim? Hah? Belum pernah. Yang bener lah Rajan. Hah? Apa? Udah pernah atau belum? Hah? Tentang domir. Ingat nggak? Tentang domir. Tentang domir sudah kita jelaskan itu mana domir-domir untuk yang ghaib, mana domir-domir untuk mukhatab, mana domir-domir untuk mutakallim. Ingat nggak? Di halaman berapa itu kita pelajari sebelumnya? Di halaman 2. Ya, di halaman 2. Apa itu ghaib atau apa itu domir-domir yang ghaib? Hah? Ayo, coba. Hah? Domir-domir untuk orang ketiga yang dibicarakan, ya kan? Kemudian apa itu domir-domir mukhatab? Domir-domir untuk orang kedua. Kemudian apa itu domir-domir mutakallim? Untuk orang pertama. Demikian di sini, perhatikan. Di setiap fiil, perhatikan. Di setiap fiil maklum itu terdapat apa? Perhatikan Ustaz. Itu terdapat tadi apa? Pelaku. Dan pelaku pada tasrif ini, ya, pelakunya itu berupa domir, ya, berupa domir. Di dalamnya ada domir, ya, di dalamnya ada domir. Perhatikan, kataba. Kataba artinya apa? Dia telah menulis. Dia siapa sini? Laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Makanya antum lihat di ujungnya apa? Kataba lil mudzakkar. Untuk keberapa itu huwa domirnya? Untuk orang keberapa? Untuk orang ketiga. Orang ketiga itu disebut apa? Ghaib. Jadi makanya kita lihat kataba itu adalah lil mudzakkar ghaib. Karena di dalamnya ada domir huwa. Ya, di dalamnya ada domir huwa. Makanya kita artikan apa? Dia telah menulis. Atau kita katakan dia laki-laki telah menulis. Atau kita katakan dia seorang laki-laki telah menulis. Tahu dari mana dapat arti kata dia tadi? Dari mana kita bisa mengartikan dia? Dari mana? Hah? Dari kata-kata di dalamnya itu terdapat domir huwa. Ya, di dalamnya terdapat domir huwa. Baik, kemudian kataba. Kataba. Salam. Kataba. Apa artinya? Mereka berdua, laki-laki perempuan. Laki-laki. Mereka berdua, laki-laki telah menulis. Di dalamnya ada domir apa? Atau pada kata itu terdapat domir apa? Huma. Ya, huma. Huma lil mudzakkar. Bisa ya? Dari mana? Harus tahu dari mana kita mengartikan mereka berdua. Ya? Harus tahu kita. Kemudian katabu. Apa artinya? Mereka laki-laki telah menulis. Mereka laki-laki telah menulis.
Domir apa yang ada pada kata bu? Domir hum. Huwa, huma, hum itu adalah domir ghaib, atau ini adalah domir mudzakkar ghaib. Antum lihat, ya kan? Kemudian di bawahnya katabat. Katabat artinya apa? Dia perempuan telah menulis. Domir apa yang ada pada kata katabat sini? Domir hiya. Kemudian kata bata. Kata bata artinya mereka berdua perempuan telah menulis. Pada kata ini terdapat domir apa? Huma. Atau siapa pelakunya? Huma, mereka berdua. Muannas atau mudzakkar? Muannas. Ya. Kemudian kata bena artinya apa? Mereka perempuan telah menulis. Domir apa yang ada pada kata bena? Domir hunna. Bisa dipahami? Lanjut, kata beta. Apa artinya? Kamu. Berapa orang kamunya di sini? Satu orang. Atau engkau. Ya, engkau. Laki-laki perempuan? Laki-laki. Kalau laki-laki mudzakkar atau muannats? Mudzakkar. Engkau laki-laki telah menulis. Kemudian kata betuma. Apa artinya? Kalian berdua. Nah, ya, kalian berdua laki-laki telah menulis. Kemudian kata betum. Kalian laki-laki semuanya telah menulis. Domir apa yang ada pada kata betum? Domir antum. Ya, domir antum. Kemudian kata beti artinya apa? Kamu perempuan telah menulis. Kamu perempuan telah menulis. Kemudian kata betuma artinya kalian berdua perempuan telah menulis. Kemudian kata betunna kalian perempuan atau kalian semua perempuan telah menulis. Domir apa yang ada pada kata betunna? Domir antunna. Nah, kemudian kata betu apa artinya? Saya telah menulis. Kemudian kata bena kami telah menulis. Bisa dipahami? Bisa? Baik. Ada yang mau ditanyakan? Ya, perhatikan. Lihat di halaman 12-nya. Kita lewati dulu tadribnya atau latihannya. Lihat di halaman 12-nya. Jadi kalau mau dipasangkan, maka seperti ini hasilnya. Ya, tasriful fi'lil madil ma'lum ma'ad dhamairi. Tasrif fi'il madi yang maklum yang disertai dengan dhamir. Jadi seperti ini hasilnya. Huwa zahaba, huma zahaba, hum zahabu, hiya zahabat, huma zahaba, hunna zahabna. Afwan, salah di situ ya. Perhatikan di situ. Hiya zahabat, huma zahabata. Huma zahabata. Perhatikan, dikoreksi aja, dituliskan atau diperbaiki. Huma zahabata, hunna zahabna. Anta zahabata, antuma zahabatuma, antum zahabatum. Anti zahabati, antuma zahabatuma, antunna zahabatunna. Ana zahabatu, nahnu zahabna. Belajar tasrif. Anak-anak Ustaz, perhatikan Ustaz ya.
belajar tasrif atau belajar sorof ini kebanyakan kita harus menghafal, ya. Kita banyak menghafal. Jadi bagaimana caranya supaya kita mudah menghafal? Baca ulang-ulang, ya, dibaca berulang-ulang. Ya, itulah dia belajar sorof itu, cara menghafalnya ada intonasi-intonasinya. Ya, ada intonasi-intonasinya. Fa'ala, fa'ala, fa'alu. Nah, demikian, ya. Nanti demikian juga untuk fi'il mudhari dan seterusnya, untuk memudahkan kita menghafal. Ya. Dan jangan antum tinggalkan ini, atau jangan antum sepelekan. Ketika antum nggak tahu nanti sorof, ketika antum tidak tahu pelajaran sorof dan antum ingin bisa bahasa Arab, itu bisa Ustaz katakan satu hal yang mustahil, ya. Antum ingin pandai bahasa Arab, pandai membaca kitab-kitab bahasa Arab, tapi antum tidak paham sorof, bisa Ustaz katakan itu adalah satu hal yang mustahil, ya. Jadi perhatikan, diulang-ulang, ya, diulang-ulang. Kemarin sudah Ustaz sampaikan bahwasanya kita akan menghafal tasrif, ya. Tasrif itu untuk fiilnya yang sulasi, mujarrad, sulasi mazid, rubai mujarrad, rubai mazid, totalnya semuanya ada 22 tasrif. Ya, totalnya ada 22 tasrif. Itu tasrif istilahi saja. Itu tasrif usul saja. Belum lagi tasrif far'inya. Ya. Oh, banyak kali Ustaz. Enggak. Itu sedikit. Insyaallah kalau kita sudah tahu polanya, kan dia yang 6 kemarin itu, yang tasrif usul dari sulasi mujarrad, 6 dia. Perbedaannya kan hanya sedikit, ya kan? Hanya perbedaan di ain fiilnya saja. Ya. Fa'ala yaf'ulu fa'lan fa'ilun maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun maf'alun mif'alun fu'ila yuf'alu. Ya, kemudian berubah jadi ain fiilnya baris kasroh misalnya. Dibaca dulu, dibaca berulang-ulang, dibaca berulang-ulang, ya. Kemudian coba dihafalkan. Insyaallah bisa, ya. Jadi tugas yang tugas untuk setoran hafalan tadi itu tetap dikirimkan ya di grup kita, ya. Tetap dikirimkan di grup kita. Dan kalau ada pertanyaan-pertanyaan dari materi yang pernah kita pelajari, tanyakan aja di grup, ya. Tanyakan di grup supaya yang lain bisa dapat faedahnya. Insyaallah kalau Ustaz lapang waktunya, Ustaz jawab langsung, ya. Tapi kalau Ustaz lagi ada kesibukan, Ustaz pending dan Ustaz jawab ketika ada waktu lapangnya. Ditanyakan aja, ya. Kita manfaatkan grup kita untuk untuk tugas-tugas lisan seperti tadi itu. Demikian juga untuk tanya jawab, ya. Jadi jangan japri, nggak usah japri. Tanya jawabnya nggak usah japri, ya. Tanya jawabnya di grup saja, supaya yang lain dapat faedahnya. Naam. Tip, mungkin itu saja pelajaran kita, ya. Pada kesempatan kali ini yaitu tentang tasrif far'i dari fi'il madhi, ya. Tasrif far'i dari fi'il madhi, pahami makna fi'il madhinya, pahami makna dari tasrif far'inya yang sudah Ustaz sebutkan tadi. Kemudian pembagian fi'il madhi kepada yang maklum dan majhul, ya. Fi'il madhi maklum dan majhul, pahami perbedaannya. Karena di pelajaran nahwu juga antum akan bahas ini, ya. Di pelajaran nahwu antum akan bahas ini. Jangan nanti di pelajaran nahwu antum bingung lagi, apa itu fi'il madhi maklum, apa itu fi'il madhi majhul. Nahwu dan shorof itu saling berkaitan dia, ya. Nahwu dan shorof saling berkaitan. Jadi seriuslah antum dalam mempelajari nahwu dan shorof ini. Kalau antum udah mudah di satu pelajaran, insyaallah pelajaran yang lain lebih mudah lagi, ya. Ya, kemudian tasrif far'inya itu dihafalkan. Ya.
Ini nanti jadi tugas lisan yang kita yang ketiga ya. Ya, Ustadz kirimkan tugas lisan kita yang ketiga tentang huwa zahaba, huma zahaba, ya, itu ya. Insyaallah nanti Ustadz kirimkan tugasnya di grup. Mungkin ini saja yang bisa Ustadz sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Semoga bermanfaat. Naktafi bihadzal qadar wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.